kalau misalkan Omega 3, vitamin C, vitamin E, zinc buat kesuburan pria. Oke. Nah, untuk karbohidrat ternyata disebabkan oleh karena ini ya, glycemic index yang tinggi ya, sama gula-gula yang ditambahin ternyata berefek negatif ya pada proses fertilitas. Ya. Terus kalau lemak yang disaranin UVA. Ya, UVA itu maksudnya unsaturated fatty acid. Jadi lemak itu ganda. Ya. UVA itu unsaturated fatty acid, artinya lemak tidak jenuh yang tunggal ya. Sekarang lagi banyak ya, efeknya lebih banyak. Ya, kalau untuk protein sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah proses meat ya, daging-daging yang diproses, proses kayak apa sih? Sosis, kornet. Yang ngomong yang jelas Chicken broth bukannya kaldu ya? Iya, ada tamu istilahnya maka dikasih. Ya ini chicken broth. Ini kaldu aja maksudnya ya. Tempe, tofu. Jangan salah loh, tempe itu salah satu protein yang kadar proteinnya tertinggi ya, sumber protein yang kadar proteinnya tinggi ya. Tempe. Mudah lagi. Di pasaran dan pembuatannya tempe itu sampai sejauh ini mungkin saat ini kita masih kelihatannya natural ya. Ya nggak sih? Beda sama tahu. Kalau tahu mungkin sekarang ya nggak tahu ya. Pabrik sudah mulai banyak memproduksi. Tapi kalau tempe mungkin kayaknya masih banyak proses naturalnya. Nah untuk iodin itu juga ternyata diperlukan ya, terutama pada saat sebelum dan pas saat kehamilan ya. Sama ini untuk meningkatkan fungsi dari tiroid ya. Sekali lagi saya ingetin ya buat teman-teman semua ya, fungsi tiroid ini jangan dianggap remeh ya, selama sebelum dan sesudah pas lagi hamil, karena tiroid ini salah satu yang mengambil peran ya. Kalau misalnya sebelum hamil kesuburan, pada saat hamil mempengaruhi IQ anak. Ya, sama kejadian keguguran segala macam ya, itu semua dipengaruhi sama hormon tiroid. Jadi kita jangan anggap remeh ya si hormon tiroid ini ya, karena gunanya cukup banyak ya. Nah, vitamin D untuk sampai saat ini mungkin masih lebih berperan di kayak kondisi PCOS sama endometriosis ya. Ya ini balik lagi nih kondisi kesuburan. Kenapa? Karena si vitamin D itu dia fungsinya adalah ya. Jadi gunanya si vitamin D adalah untuk metabolisme dari protein yang kalamin ya, kayak kalsium sama paratiroid ya. Sekali lagi nih, paratiroid itu ya saudaranya si tiroid. Jadi kalau tiroid gunanya untuk menggunakan kalsium, kalau misalnya paratiroid menimbun kalsium ya, gitu. Terus dia menghambat dari sintesis dari sitokin yang proinflamatori. Jadi artinya kita sebenarnya dengan vitamin D itu dia berusaha untuk mengurangi radang ya di dalam tubuh kita. Yang mana kalau misalnya radang di badan kita itu akan menimbulkan proses kompensasi di badan. Nah, proses kompensasi ini yang biasanya berujung ke penyakit ya. Dan hormon yang dipengaruhi sama vitamin D secara langsung adalah si estrogen. Ya, jadi makanya kenapa vitamin D itu sangat baik ya untuk yang pada penderita dari PCOS, terus kemudian endometriosis, karena dapat memodulasi dari si estrogen ya. Dia memodulasi, artinya dia nggak langsung mengurangi, tapi dia lebih ke arah menstabilkan ya kondisi hormon estrogen. Ini tadi slide-nya saya ambil juga dari situ, 60 mg
Terus ini nutrisi yang bisa digunakan ya selama kehamilan ya B1, B12, B6, folat,